Shalom saudara-saudara, pada saat ini kita akan belajar lagi tentang atau dari satu buku yang ditulis oleh seorang Amerika Kristen, Gary Chapman, dengan judul Five Languages of Love, 5 bahasa cinta. Ya, kita akan mempelajari apa yang dimaksudkan dan kita mengambil juga tulisan daripada seorang yang bernama Fadam Akbar. Cuma tulisannya ini lebih seperti kepada anak-anak muda. Jadi bahasanya bahasa anak muda yang kadang-kadang saya sendiri kurang mengerti ya. Oke, next. Silakan Marta mulai baca. Silakan. Bicara soal cinta, mungkin emang nggak bakal ada habisnya ya. Mulai dari seseorang jatuh cinta sampai patah hati yang hebat. Tentunya setiap orang bisa dibilang punya definisinya tersendiri soal cinta, serta cara mengekspresikannya, cintanya yang berbeda-beda, yang biasa disebut dengan love language. Bagi lo yang punya pasangan, lo mungkin pernah mikir, kira-kira dia merasa puas enggak ya dalam hubungan ini? Serta bisa gak ya gue membahagiakan dia? Selain itu, lo berdua terkadang mungkin suka bingung dalam memahami diri masing-masing. Hasilnya, berbagai pertanyaan serta rasa cemas muncul dalam hubungan lo dan pasangan. Melihat fenomena tersebut, sebenarnya nggak ada yang masalah sih. Nggak ada yang salah. Perhatikan. Ayo. Melihat fenomena tersebut, sebenarnya nggak ada yang salah sih bagi yang sudah berpasangan. Rasa cemas seperti itu bisa bilang hal yang wajar saja. Tinggal bagaimana mereka mengomunikasikan kecemasan tersebut satu sama lain dengan baik. Serta nggak salah juga bagi mereka yang hobinya bucin. Karena mungkin lewat cara demikianlah mereka mengekspresikan rasa sayangnya kepada satu sama lain. Sebenarnya apa sih bahasa cinta atau love language itu? Mendengar istilah itu, mungkin lo langsung mikir, emang ada ya bahasa cinta dalam sehari-hari? Terus kalau ada, emang ada gitu kursus buat belajar bahasa tersebut? Jawabannya ada sob. Nah, konsep love language atau bahasa cinta sendiri dikenalkan oleh Dr. Gary Chapman, seorang penulis buku Five Love Language asal Amerika. Ia membedah lebih lanjut tentang prinsip komunikasi dalam suatu hubungan. Dari situ Gary mengenalkan sebuah bahasa cinta yang dapat diaplikasikan ke berbagai jenis hubungan. Bisa hubungan romantis, keluarga, sampai pertemanan. Oke, kita kembali ke semula. Tidak semula, dari atas. Jadi kita bicara tentang 5 bahasa cinta yang dijabarkan oleh Gary Chapman dalam bukunya Love Languages. Next. Jadi banyak orang mikir ya, cinta kan gampang ya. Pokoknya sudah punya suami, istri, kita bisa mengasihi dia. Tapi kadang-kadang timbul pertanyaan, kira-kira puas nggak dia ya dalam hubungan ini? Suami istri, sudah suami istri saling mencintai, kira-kira dia puas nggak ya? Bisa nggak saya atau aku membahagiakan dia? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan rasa cemas dalam hubungan suami istri.
Next. Jadi bagi yang sudah berpasangan, rasa cemas seperti ini hal yang wajar saja. Memang, tapi harus diselesaikan. Harus ada solusinya. Kalau enggak nanti frustrasi kedua belah pihak itu. Baik suami, istri. Ini juga bahasa cinta ini bukan hanya antara suami, istri, juga orang tua, anak, dan pertemanan. Next. Bagaimana seorang itu menyatakan cintanya kepada temannya atau anaknya atau orang tuanya atau suami istrinya. Jadi ya, kalau orang yang nggak mengerti, wah masa ada sih bahasa cinta, bukannya gampang aja. Apa perlu belajar tentang bahasa cinta ini? Mungkin kita tidak perlu kursus. SOB itu artinya apa? Artinya apa? Teman, kawan. Sobat apa? Jawabannya ada, teman. Maksudnya begitu ya. Nah, Dr. Gary Chapman menyatakan bahwa ada 5 macam bahasa cinta ini. Dan dia bedah itu satu persatu. Tapi dia memperkenalkan kalau nggak cocok bahasa cintanya, orang itu tidak merasa dicintai oleh pasangannya. Misalkan dalam hubungan suami istri ya. Kalau si istri bahasa cintanya yang pertama, suaminya mengasihi dia dengan bahasa cinta yang kelima, yang nggak pas. Istri tidak akan merasa dia dicintai karena suaminya tidak memberikan kebutuhannya yang bahasa cinta yang pertama. Nanti kita melihat itu apa itu 5 ini ya. Next. Oke, silakan Pika baca love language ya. Intinya love language atau bahasa cinta adalah cara bagi seseorang untuk mengekspresikan rasa cintanya, mengekspresikan rasa cintanya kepada orang lain. Hal demikian nggak melulu tentang hubungan romantis, melainkan juga dapat diterapkan ke berbagai hubungan lain. Kalau love language nggak didapatkan, seseorang nggak akan merasa dicintai dengan baik. Maka dari itu, penting buat memahami bahasa cinta diri lo, serta orang yang lo cintai. Kenapa? Tentunya agar hubungan lo berdua dapat menjadi hubungan yang sehat. Lo pengen kan supaya hubungan lo bisa awet terus dan kalian bisa saling mencintai dan benar-benar merasa dicintai? Next. Pelajari bahasa cinta kamu dan pasangan kalau mau hubungan awet. Ketahuilah love language diri lo. Mungkin muncul pertanyaan di pikiran lo, buat apa sih gue tahu tentang bahasa cinta? Kayaknya tanpa bahasa tersebut hubungan gue sama doi adem ayam aja. Ya, tapi lo nggak tahu kan sebenarnya doi lo merasa puas nggak dalam hubungan lo dan dia. Biasa saja selama ini dia cuma selama ini dia cuma pura-pura seneng biar nggak nyakitin perasaan lo. Nah, Dr. Gary Dr. Gary Chapman sendiri membagi love language menjadi 5 jenis. Berikut merupakan 5 jenis bahasa cinta yang mungkin lo miliki. Oke, kembalikan ke yang tadi. Oke, jadi bahasa cinta adalah cara bagi seorang untuk mengekspresikan rasa cintanya kepada orang lain. Kalau saya mengasihi istri saya akan menyatakan cinta saya dengan bahasa cinta. Ini bukan hanya hubungan romantis ya, bukan antara suami istri atau 2 orang yang berpacaran, tapi juga tadi sudah disinggung, ini berlaku juga untuk hubungan orang tua dan anak dan hubungan teman dengan teman. Sebaiknya love language itu pas. Kalau nggak pas, maka pasangan kita atau
teman kita itu tidak merasa dicintai atau anak kita tidak merasa dicintai kalau nggak pas sesuai dengan bahasa cintanya dia. Jadi perlu tahu kita sendiri bahasa cintanya apa dan pasangan kita atau orang yang kita cintai itu bahasa cintanya apa. Supaya apa? Supaya nggak miss, supaya hubungannya sehat, supaya nggak luput terus-menerus. Saya melakukan A, dia nggak merasa dicintai karena bahasa cintanya adalah F misalkan. Saya harus melakukan F supaya orang yang saya cintai itu merasa dicintai karena bahasa cintanya F. Jadi harus tahu masing-masing kita itu bahasa cintanya apa dan bahasa cinta orang yang akan kita cintai. Baik itu anak, teman, pacar, ataupun suami istri, pasangan ya. Dengan demikian hubungannya itu bisa awet terus. Pernikahan bukan saja 5 tahun, 10 tahun, lalu cerai, tidak. 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 tahun. Kalau bahasa cintanya pas, dua-duanya bisa langgeng. Karena benar-benar pasangannya itu merasa dicintai. Ini dalam pernikahan ya. Next. Jadi pelajari bahasa cinta kamu dan pasangan kalau mau hubungan awet. Ketahui love language kita sendiri itu apa dan love language pasangan saya itu apa. Ya, banyak orang mungkin pikirnya gampang, pokoknya cinta, cuma satu macam. Tidak, nanti ternyata banyak salahnya. Kalau kita miss, kalau kita luput dari bahasa cinta yang sebenarnya. Ya, mungkin dia diem aja, walaupun dia tidak merasa dicintai karena kita salah dengan bahasa cinta pasangan kita itu. Dia diam aja supaya dia tidak nyakiti perasaan kita, supaya kita tidak tersinggung. Tapi dia sendiri tidak puas. Karena bahasa cintanya, bahasa cinta saya kepada dia salah. Nah, Gary Chapman memberikan 5 macam bahasa cinta yang kita semua harus tahu apa masing-masing seperti apa itu dan kita terapkan untuk kita dan untuk pasangan kita. Oke, teruskan Pika. Next. Words of affirmation, kata-kata afirmasi. 1. Word of affirmation, kata-kata afirmasi. Bahasa cinta yang pertama ini buat lo yang sering mendengar kalimat-kalimat positif seperti pujian, apresiasi atau kalimat yang mengekspresikan rasa sayang. Kalimat tersebut menjadi dasar keyakinan bahwa pasangan lo benar-benar mencintai diri lo. Misalnya, lo senang banget nih ketika pasangan lo ngomong, aku sayang banget sama kamu. Selain itu, kalimat apresiasi seperti makasih banyak ya sayangku udah membahagiakan aku selama ini merupakan kalimat yang paling ditunggu bagi lo yang punya bahasa cinta word of affirmation. Karena dengan hal tersebut lo merasa diapresiasi atas usaha mereka. Terdengar sedikit klise sih, tapi nggak ada yang salah kok dengan jenis love language atau ini. Jadi sebentar, kembalikan. Jadi yang pertama bahasa cinta yang saudara dan kita semua harus tahu adalah words of affirmation, kata-kata afirmasi, kata-kata yang menyatakan. Jadi sungguh-sungguh bahasa keluar dari mulut kita, kata-kata yang menyatakan kita itu menghargai, mengapresiasi, mengafirmasi cintanya. Misalkan kalau istri kita ngomong kepada kita, aku sayang banget sama kamu. Kalau kita itu bahasa cintanya adalah kata-kata afirmasi ini yang pertama itu, wah kita merasa senang banget. Karena kita merasa pasangan kita sungguh-sungguh mengasihi kita. Atau kita ngomong kepada istri kita, makasih banyak ya sayangku sudah membahagiakan aku selama ini. Kalau itu pas bahasa cintanya istri, wah dia akan bahagia sekali. Karena dia merasa dirinya dihargai. Dan kita
kasih words of affirmation itu. Jadi kalau saya boleh sharing, istri saya ini yang pertama ini. Jadi kita harus tahu ya, istri saya sendiri suka dengan kata-kata afirmasi ini. Itu bahasa cintanya. Dia senang sekali kalau dipanggil saya, mama saya, sayang. Kalau saya menggunakan kata sayang itu, dan saya menggunakan kata I love you, senang sekali dia. Karena bahasa cintanya adalah kata-kata afirmasi ini. Oke, next. Nah, kita melihat ini. Si istri itu senang sekali kalau dibisikin suami dengan kata-kata yang ini memang dalam bahasa Inggris ya. I cannot wait to see you. Aku gak sabaran untuk ketemu sama kamu lagi. Wah, senang sekali istrinya dengar begitu ya, atau suaminya. Babe, you've got this. Kamu sudah pas ini, kamu punya ini. I admire your drive. Aku suka sekali dengan gairahmu. I'm proud of you. Aku bangga dengan kamu. Don't worry, I got you. Jangan khawatir, aku mengasihi kamu. Let me know what you need. Beritahu kebutuhanmu itu apa. You are my best friend. Engkau adalah teman akrabku, teman karibku. You were born to succeed. Engkau memang dilahirkan untuk berhasil, untuk sukses. You are an amazing woman. Engkau wanita yang luar biasa. Relax, it will be okay. Tenang aja, semuanya akan okay. Small things to a giant. Hal-hal yang kecil buat engkau yang adalah giant, raksasa yang luar biasa. I love you. Tentunya kata-kata I love you ini sangat dihargai oleh seorang yang bahasa cintanya, bahasa atau kata-kata afirmasi ini. I'm happy to be married to you. Aku suka sekali, aku bahagia sekali nikah sama kamu. At the end of the day, we will always have each other. Sampai hari akhir, pada akhir daripada hari, kita selalu mengasihi satu sama lain. Jadi mendengar bisikan-bisikan ini, kalau istri mendengar bisikan dari suaminya dan bahasa cintanya adalah words of affirmation, kata-kata afirmasi, dia akan bahagia sekali. Wah, suami saya sayang sekali sama saya dihargai. Kalau dia habis masak, kita mengatakan thank you. Entah namanya siapa, thank you Ani, misalkan namanya Ani. Thank you Ani, I love you. Thank you for this cooking. Terima kasih sudah masak seperti ini, enak sekali. Jadi, lalu suami mengatakan kepada anak-anak, ayo anak-anak tepuk tangan untuk mama. Terima kasih semua sama mama. Anak-anak semua rame-rame, terima kasih ma. Itu istrinya karena dia itu bahasa cintanya adalah kata-kata yang indah itu, dia akan merasa bahagia. Wah, saya memang masak sendiri pada petang hari ini, tapi suami dan anak-anak saya menghargai saya. Dia merasa dihargai, dia bahagia. Karena pasangannya menggunakan kata-kata yang indah seperti itu. Yang kedua, next. Ika, quality time, waktu berkualitas. 2. Quality time, waktu berkualitas. Bagi lo yang senang menikmati waktu bersama orang tercinta, bisa dibilang lo memiliki love language. Satu ini sob. Bahasa cinta satu ini fokus pada kualitas waktu yang dihabiskan bersama pasangan. Seperti menghabiskan waktu tanpa gadget saat pergi bersama misalnya dengan begitu rasa cinta lo dapat terpenuhi karena dapat menghabiskan waktu bersama dengan orang tercinta. Komunikasi merupakan hal yang krusial bagi lo yang punya bahasa cinta. Quality time saat bersama pasangan. Lo bisa berbagi hal yang lo dan pasangan alami di hari tersebut. Mulai dari cerita, bercanda bersama sampai bercanda bersama sampai ngomongin hal yang serius. Harapannya komunikasi tersebut dapat menjaga hubungan antara lo dengan pasangan. Ini bahasa cinta yang kedua. Bahasa cinta kedua adalah quality time, waktu yang berkualitas. Waktu yang dihabiskan bersama tapi berkualitas. Berkualitas artinya konsentrasi penuh, fokus.
Kalau istri saya punya bahasa cinta quality time, saya memang 2 jam bersama dia, tapi saya sibuk dengan gadget, dia akan marah. Dia merasa tidak dicintai, dia merasa tidak dihargai, karena saya tidak menyediakan waktu berkualitas. Supaya dia merasa dicintai, saya harus menyediakan waktu berkualitas. Gadgetnya saya masukkan di tas, tidak dibuka selama bersama dengan dia. Kita jalan-jalan sambil ngobrol, sambil ngomong. Komunikasi merupakan hal yang penting untuk quality time ini. Jadi bisa bercanda, bisa cerita-cerita, cerita di kantor, cerita di rumah, cerita keadaan anak-anak, bisa bercanda bersama-sama, ketawa bersama-sama, sampai ngomong hal-hal yang serius. Jadi komunikasi tersebut menjaga hubungan antara lo dengan pasangan, kita dengan pasangan kita. Next, coba lihat gambar-gambarnya. Jadi sudah lihat ini 2 orang suami istri mendaki gunung. Tapi sembari mendaki gunung itu mereka konsentrasi satu sama lain sambil gandengan tangan. Ada 2 orang di pantai begitu ya, sambil bergandengan tangan sambil ngobrol. Tidak boleh ada satu yang pegang HP, chatting, ngobrol. Walaupun 2 jam bersama, tapi nggak ada artinya kalau digunakan waktunya untuk pakai HP-nya terus. Atau melihat matahari terbenam di pantai atau di gunung bersama sambil berdekatan. Ada kehangatan. Ini quality time. Waktu yang berkualitas. Waktu yang hebat dipakai bersama-sama. Mungkin 2 jam atau 1 jam aja. Duduk di gunung begitu, di pegunungan, duduk berduaan aja sambil ngobrol, sambil lihat matahari terbenam, tapi pulangnya istri akan merasa, wah suami saya cinta sama saya. Dia mau melewatkan 1 jam bersama saya malam hari ini. Atau sambil dinner, tapi sudah lihat sambil dinner, makan malam itu tidak ada HP-nya. Dan mereka ngobrol, mungkin makannya bisa sampai 1 jam, 2 jam sambil ngobrol, sambil bergandengan tangan atau berpegangan, sambil minum makanan yang enak, nyaman, sambil mengungkapkan isi hati. Jadi ini quality time. Ada orang yang sangat menghargai quality time ini, waktu bersama dengan pasangannya. Tapi kalau suaminya mulai kerja sampai malam-malam, pulang sudah capek, sudah nggak bisa diajak ngobrol lagi, sudah pengen tidur. Kalau ini berlangsung terus-menerus, istri akan frustasi. Suami saya nggak sayang lagi sama saya. Kita nggak ada waktu untuk ngomong. Atau pulang dari kantor, suami sudah capek, ayo kita ke mall yuk. Enggak usah, sudah capek, lain kali aja. Nah istri akan frustasi, sudah seharian capek bersama anak-anak, bersihkan rumah, ngerjain pekerjaan di rumah tangga. Tapi suaminya diajak quality time, tapi suaminya sudah capek karena kerjanya sudah sampai malam. Tidak ada quality time pada hari itu. Istri mungkin waktu tidur dia akan frustrasi. Suami masih sayang atau enggak sama saya. Diajak diminta anterin saya ke mall untuk belanja. Kok enggak mau ya? Jadi tidak ada quality time. Ini macam yang kedua. Begitu kita tahu pasangan kita itu bahasa cintanya bukan kata-kata yang indah, tapi quality time, kita harus menyediakan banyak waktu berduaan aja. Waktu berduaan yang bisa ngobrol, bisa sambil gandengan tangan dan sebagainya, berjalan-jalan di tepi pantai atau sambil dinner, makan malam, atau jalan-jalan aja di mall, berduaan. Walaupun ada banyak orang, tapi istrinya akan merasa suaminya mengasihi dia karena mau meluangkan waktu 1 jam atau 2 jam di mall. Sambil lihat toko-toko, sambil diskusi, baju itu gimana, bagus enggak, merek itu gimana, dan sebagainya. Jadi quality time adalah macam bahasa cinta yang kedua yang harus kita kenali kalau ada di dalam pasangan kita supaya kita memenuhi kebutuhannya itu. Next, Diki silakan baca. Yang ketiga, receiving gifts, menerima hadiah. Ketiga, receiving gifts, menerima hadiah. Love language saat satu ini agak melulu soal
Satu ini nggak melulu soal pemberian kado yang mahal, melainkan lebih ke arah makna dari pemberian kado tersebut. Buat lo yang punya bahasa cinta ini, lo mungkin merasa bahwa kado sebagai bentuk kasih sayang diberikan olehnya. Misalnya, pasangan lo yang beliin lo baju baru nih. Nah, di sini lo nggak peduli berapa harga dari baju tersebut, mau murah atau mahal pun, yang penting doi beneran ikhlas dan tulus pas beliin lo. Serta ada makna tersendiri bagi lo dari pemberian tersebut. Ya, bahasa cinta yang ketiga adalah kasih hadiah, terima hadiah. Sebaliknya dari pasangannya memberi hadiah, dari suami atau istrinya menerima hadiah itu. Ini bahasa cinta orang-orang tertentu. Kadonya tidak perlu mahal-mahal. Mungkin hanya 3 batang mawar aja, bunga mawar. Tapi bisa sangat bermakna. Wah, suami saya, istri saya mau mampir pulang dari kantor, mau mampir toko bunga, beliin saya 3 kuntum bunga ini. Wah, suami saya sayang juga sama saya. Karena dia merasa menerima hadiah itu tanda cinta. Tidak perlu mahal-mahal ya. Tidak perlu yang harganya juta-jutaan, enggak perlu. Tapi dia harus merasa bahwa waktu kita beliin bagi dia kado itu diberikan dengan tulus. Bajunya enggak perlu yang mahal-mahal. Tapi suami saya kok meluangkan waktu ya, sengaja dari kantor walaupun sudah capek, tapi cari di toko baju. Jadi dia merasa, istri merasa disayang oleh suaminya karena menerima hadiah baju baru itu. Walaupun bukan baju yang mahal ya. Jadi tulus, dia lihat bahwa suaminya tulus waktu beliin itu. Jadi ini bahasa cinta yang ketiga. Next, lihat gambarnya. Kalau lihat ini, suami pada waktu ulang tahun istrinya berikan cake seperti itu yang sebelah kiri itu. Atau kasih hadiah itu. Wah. Atau ya di bawah tengah itu kasih mawar. Atau kasih coklat. Bagi istri yang bahasa cintanya bukan pemberian hadiah, misalkan bahasa cintanya kata-kata I love you, walaupun diberiin seperti ini, enggak bermakna. Ah, buat apa ini beli? Saya mau mentahnya aja, minta duitnya aja, enggak perlu beliin cake atau kue ulang tahun atau kue ya hari khusus, hari istimewa. Lebih baik kasih beliin cake, kasih mentahnya, minta duitnya aja. Karena bahasa cintanya bukan terima hadiah. Tapi kalau bahasa cintanya hadiah, bunga itu sangat bermakna. Saya tidak bisa menghargai bahasa cinta ini. Saya dikasih bunga seberapa pun enggak tertarik. Karena bahasa cinta saya bukan bunga. Saya dibeliin coklat, ya saya makan juga kalau dikasih coklat sama istri saya. Tapi bukan berarti bahwa wah istri saya sangat mengasihi saya ini. Saya dibeliin coklat itu. Dalam bentuk hati seperti itu. Saya dibeliin kado seperti ini. Enggak ya. Jadi kalau orang tidak punya bahasa cinta, pemberian hadiah atau menerima hadiah, dia enggak akan tersentuh hatinya. Walaupun dikasih hadiah. Next. Sekali lagi, Tiki. Keempat, acts of service. Pelayanan. Acts of service, pelayanan. Bagi mereka yang punya love language, satu ini kata seperti I love you menjadi gak terlalu berarti bagi lo. Melainkan lebih ke arah talk less do more. Talk less do more. Talk less do more. Atau gak usah ngomong doang. Nah, bagaimana pasangan lo memperlakukan diri lo yang terpenting mulai dari hal kecil sampai hal besar. Dengan begitu lo bakal merasa dicintai dengan baik oleh pasangan lo. Misalnya, lo senang pas pasangan lo nganterin lo balik ke rumah. Karena mungkin pasangan lo pengen mastiin kalau lo selamat sampai di rumah. Dengan begitu, lo akan merasa dicintai dan sepenuh hati oleh dia. Serta memupuk lebih rasa cinta lo dengan dirinya. Ini yang keempat, bahasa cinta yang keempat adalah tindakan atau kelakuan yang melayani, pelayanan ya. Orang yang punya bahasa cinta keempat ini, kalau dengar kata I love you, gombal itu, gombal. Enggak merasa berarti.
sayang, saya, udah jangan banyak ngomong. Malah jengkel ya, karena merasa nggak dicintai. Tapi dia merasa dicintai kalau pasangannya itu kurang ngomongnya, tapi bertindak. Gak usah banyak ngomong. Ayo, tindakanmu gimana? Jadi karena dia merasa dicintai kalau suaminya itu menolong dia dalam tindakan-tindakan yang real. Mulai dari hal yang kecil sampai hal besar. Jadi dia akan merasa dicintai oleh pasangannya. Dianterin pulang ke rumah. Jadi acts of service. Jadi kalau seorang suami tahu istrinya itu acts of service itu adalah bahasa cintanya, bukan kata-kata indah, tapi pelayanan ini. Setelah selesai makan, waktu istrinya berdiri, suami langsung berkata, udah duduk aja. Nanti saya benahin ini semua. Jadi istrinya senang sekali waktu suami itu beresin mejanya, cuci piring buat dia sendiri, buat istrinya dan buat anak-anaknya. Semua panci-panci dibenahin semua di dapur. Wah, istri akan merasa senang sekali. Wah, suami saya memperhatikan saya ya. Cinta sekali sama saya ya. Karena dia suaminya itu mau melayani. Jadi ini tindakan real ya, tindakan nyata. Untuk menyatakan cinta dengan pelayanan, acts of service. Coba kita lihat gambarnya. Kita lihat di sini. Udah kamu sudah capek seharian, mungkin sore-sore ya suaminya pulang kerja, lihat istrinya sudah capek. Sini anak-anak saya yang merawat. Jadi suaminya yang melakukan tindakan-tindakan banyak untuk menyenangkan hati istrinya. Suami yang ngepel itu ya, suami yang ngepel, wah istrinya senang sekali. Atau suami yang cuci piring itu, istrinya senang sekali melihat suaminya. Karena ini tanda cinta bagi istrinya. Ternyata suami saya cinta sama saya ya. Saya yang sudah capek jaga anak seharian, dia yang sampai malam, sampai tidur, sampai anak-anak tidur, dia yang gendong anak-anak, dia ngajarin anak, bikin PR-nya, dia yang cuci piring, dia yang sengaja nyapu pada hari Sabtu misalkan nggak kerja, sudah kamu hari ini relax saja, kalau mau pergi ke rumah temanmu silakan, mau jalan-jalan sama temanmu janji ke mall silakan. Di rumah saya akan jaga, saya akan bersihin rumah, saya akan sapu, saya akan pel rumah ini. Istri akan merasa, waktu dia mall, dia cerita kepada temannya, wah suami saya cinta sekali sama saya. Kenapa? Ya dia hari ini mau bekerja yang biasanya kerjaan rumah tangga saya yang melakukan, dia mau melakukannya, saya malah dibolehkan jalan-jalan sama kamu ini di mall ini. Dia yang nyapu, dia yang ngepel, dia yang cuci segala piring-piring. Mungkin kalau suaminya pintar masak, kamu sudah nggak usah masak hari ini. Hari ini aku yang masak. Wah, itu sangat menyenangkan bagi istri. Atau hari ini aku yang jaga anak-anak. Hari ini aku yang ajarin anak-anak pelajaran PR-nya dan sebagainya. Persiapan anak untuk besok ke sekolah. Itu sangat menyenangkan bagi istri yang bahasa cintanya adalah acts of service. Sebaliknya istrinya yang habis masak itu suaminya mengatakan sayang, I love you. Istrinya jawabnya apa? Nggak usah gombal, Dah nikmati makanan aja. Karena istrinya bukan kata-kata afirmasi sebagai bahasa cintanya. Bahasa cinta adalah melayani seperti ini ya, seperti gambar ini ya. Ini yang keempat. Yang kelima, silakan Desi. Yang kelima, physical touch, jamahan fisik. Ini, pakai mic. Bahasa cinta satu ini bukan berarti lo dengan pasangan melakukan hal berbau negatif, melainkan sebagai bentuk afeksi dari pasangan lo kepada diri lo. Seperti misalnya berdekatan dengan dirinya, menggenggam tangannya, sampai memeluk dirinya secara tulus. Alhasil, lo akan merasa dicintai sepenuh hati oleh dirinya. Ini bahasa cinta yang kelima ya, jamahan fisik. Dipegang, dipeluk, dicium, diraba, digandeng tangannya,
itu tanda cinta. Jadi ini bukan negatif ya. Ini hal yang positif. Jadi bentuk cinta dari pasangan kita, dia merasa dicintai kalau ada jaman fisik. Dia frustrasi kalau suaminya sudah lama nggak mau jamah dia. Misalkan suaminya lagi baca koran, istrinya duduk di sofa, istrinya dekat-dekat, mulai pegang-pegang, mulai bersandar pada suaminya mengatakan, sono, panas ini. Saya mau baca koran nih, sudah jangan diganggu. Nah istri akan tersinggung, karena bagi istri itu jamahan fisik adalah tanda cinta. Sedangkan suaminya nggak mau jamah, nggak mau sentuhan, nggak mau bersandaran. Dia akan frustrasi. Kamu masih cinta sama aku sih nggak? Masih cinta nggak sih? Karena suaminya menghindari rabaan atau jamahan fisik. Jadi kalau kita tahu pasangan kita atau istri kita itu love language-nya nomor 5 ini, harus banyak dijamah. Harus dipeluk, dicium, diraba, dilus-lus, dibenain rambutnya kalau kusut dan sebagainya. Kalau jalan gandeng tangannya atau peluk pinggangnya. Ya senang dekat sama dia, senang sentuh-sentuhan. Dengan demikian istri akan merasa, oh suami saya cinta ya. Ini yang kelima nih. Kalau saya ditanya, saya seperti lebih nomor 5 ini. Jamahan fisik ini. Next, kita lihat gambarnya ya. Jadi lihat, istri sangat senang bersandar kepada suaminya. Dan suaminya melakukan itu, membolehkan itu. Istri akan merasa sangat disayangi oleh suaminya. Atau istri yang bersandar waktu tidur di pundak suaminya. Atau ini kita sudah belajar tentang spooning ya. Waktu tidur itu suaminya memeluk dari belakang. Spooning itu. Atau waktu jalan-jalan suaminya memeluk istrinya. Atau gambar yang terakhir itu mereka berpelukan. Ini istri merasa suami saya sayang sekali sama saya. Taunya gimana? Ya dia banyak meraba saya, bersentuhan, kita banyak bersentuhan, tidur saling nempel, dekat sekali. Jadi ini jamahan sebagai bahasa cinta yang terakhir, yang kelima ini. Jadi ini 5 bahasa cinta yang harus saya sadari tentang diri saya sendiri, supaya istri itu bisa sadar dia mau menyatakan cinta itu pas sesuai dengan kehendak saya. Tapi kita juga perlu mengerti bahasa cinta pasangan kita, misalkan istri kita. Supaya kita tahu kebutuhannya apa, bahasa cintanya apa, dan kita penuhi itu. Setiap hari paling sedikit sekali. Nyatakan cintanya dengan menjamah dia, lewatkan waktu bersama-sama, kata-kata yang indah, melakukan pelayanan atau quality time ya. Jadi dengan demikian kita jadi bijaksana dan hubungan kita akan jadi langgeng karena pasangan kita merasa dicintai terus. Next, silakan Desi. Nah, kira-kira begitulah 5 jenis love language yang ada. Tentunya setiap orang memiliki bahasa cinta yang berbeda-beda. Maka dari itu penting buat lo mengetahui apa sebenarnya love language diri lo dan pasangan guna memberikan rasa nyaman serta kepuasan dalam hubungan lo berdua. Next. Oke, balik lagi. Jadi kita lihat ini 5 jenis love language, bahasa cinta yang berbeda-beda dan kita perlu saya itu bahasa cintanya apa dan pasangan bahasa cintanya apa. Dengan demikian keduanya saling memberi kepuasan karena tahu kebutuhan pasangannya dan hubungannya menjadi langgeng. Teruskan Desi. Next. Bagaimana cara mengetahui love language orang yang lo cintai? Sampai sini mungkin lo bakal bertanya gimana kalau ternyata love language gue dan pasangan gue berbeda.
Apakah tandanya gue sama dia nggak cocok buat bersama? Nah, nggak berarti kalau love language antara lo berdua berbeda artinya lo nggak cocok kok. Tinggal di mana lo dan dia saling mengkomunikasikan bahasa cinta yang dimiliki. Nah, dikutip dari Life Lifehack, hack. ada beberapa tips yang bisa lo lakuin buat mengkomunikasikan perbedaan love language lo dengan pasangan. Di antaranya, Oke, kita melihat di sini bahwa walaupun bahasa cintanya suami dan istri berbeda, bukannya mereka itu nggak cocok. Tidak. Mereka masih bisa cocok karena suami tahu bahasa cintanya istri, istri tahu bahasa cintanya suami, dan mereka melakukan itu terus-menerus. Bahkan kalau bisa sehari sekali. Dengan demikian pasangannya merasa dicintai terus, walaupun bahasa cintanya berbeda ya. Next. Silakan Yosua. Sampai selesai, kenali. Kenali pasangan lo lebih dalam. Lo bisa mencoba mencari tahu apa yang membuat pasangan lo merasa terpenuhi. Dalam hubungan untuk itu, Titik-titik, perhatikan titiknya. dalam hubungan untuk itu lo perlu mencari tahu beberapa berikut. Apa yang membuat dirinya bahagia dan tidak. Apa yang membuat dirinya bahagia dan tidak. Apa yang ia inginkan dan harapkan dalam sebuah hubungan. Bagaimana ia ingin memperlakukan dalam hubungan. Selain mencari tahu hal tersebut, lo juga meminta pasangan lo buat mengisi Quiz quiz online. online tentang love language, tentunya untuk mengetahui love language masing-masing, serta dapat mengenali masing-masing lebih dalam. Terus? 2. Pelajari bahasa cinta pasangan lo. Lo bisa mencoba mempelajari love language pasangan lo setelah mengetahuinya, seperti bagaimana dirinya senang diperlakukan. Hal demikian tentunya untuk membuat pasangan lo merasa terpenuhi dalam hubungan kalian berdua. Guna menjadi pasangan yang baik untuk dirinya, misalnya pasangan lo memiliki love language words of affirmation. Nah, lo bisa mencoba sering-sering menyampaikan ungkapan kasih yang serta Kasih sayang. apresiasi kepada dirinya, seperti ngomong I love you sebelum tidur. Harapannya pasangan lo akan merasa dicintai dengan baik oleh diri lo tentunya. 3. Diskusikan perbedaan bahasa cinta antara lo berdua. Terakhir, lo bisa coba diskusikan kepada perbedaan love language lo dengan pasangan. Lo berdua pingin diperlakukan seperti apa oleh masing-masing. Tentunya hal ini mungkin gak gampang sih buat dilakukan, tapi percaya deh, dengan begini tingkat kepuasan hubungan lo akan jauh meningkat. Misalnya love language lo Quality time nih. Sedangkan pasangan lo Physical touch. Nah, lo bisa banget belajar bagaimana menyentuh dia dengan baik serta sopan tentunya. Sebaliknya, pasangan lo belajar untuk lebih menghargai waktu yang dihabiskan saat bersama lo. Alhasil, kepuasan hubungan lo berdua akan meningkat seiring kalian berdua memahami satu sama lain. Penting buat lo ketahui bahwa love language hanyalah salah satu cara bagi lo buat menyampaikan rasa cinta kepada pasangan. Mungkin saja lo punya cara lain yang lebih cocok dalam hubungan lo. Tentunya hal demikian sah-sah saja, karena yang terpenting lo dan pasangan mereka merasa terpenuhi dalam menjalani hubungan, bukan? Ingat, relationships are all about take and give. About take and give. Terus. Alias harus bersifat dua arah dalam praktiknya. Nggak bisa cuma memuaskan salah satu pihak doang. Maka dari itu, yuk coba memahami love language antara lo dengan pasangan. Tentunya guna menciptakan hubungan yang membangunkan serta berkembang. Oke, kembalikan.
Oke, jadi suami dan istri perlu mengenali pasangan lebih dalam. Love language-nya itu apa? Dia merasa bahagia kalau diapain atau kalau dia diperlakukan seperti apa? Dia harapan dalam sebuah hubungan itu apa? Diperlakukan seperti apa? Nah, kalau dua-duanya sudah baca buku ini bisa didiskusikan. Tapi kalau belum, salah satu aja, misalkan saya yang sudah baca buku itu, atau Anda yang sudah mengerti ini dengan diskusi pada malam hari ini. Nanti kalau punya pasangan, dia tentunya belum pernah mendengar tentang 5 bahasa cinta ini. Anda bisa coba nomor 1. Wah, dia bahagia enggak ya? Kalau saya mengatakan I love you, aku sayang sekali kepadamu. Sayang, saya. Apa kabar saya? Kalau dia mendengar seperti itu, dia bahagia sekali. Wah, kemungkinan bahasa cintanya adalah kata-kata indah itu, kata-kata afirmasi itu. Tapi kalau sudah di kata-kata indah itu dia gombal, nggak perlu gombal-gombal. Oh, jadi bahasa cintanya bukan words of affirmation. Mungkin jamahan, kalau dijamah itu wah dia senang sekali, dipeluk dia senang sekali, dia merasa dicintai. Oh, kalau begitu bahasa cintanya adalah physical touch, jamahan, atau quality time, atau hadiah. Kalau dia diberi hadiah itu sangat bermakna. Jadi kita sendiri harus meneliti pasangan kita itu nomor berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana itu bahasa cintanya? Supaya dengan demikian kita tahu dan kita lakukan itu tiap hari, dia akan senang sekali. Dia merasa dicintai. Dia tidak akan ngeluh. Kamu sebetulnya masih sayang sama aku enggak sih? Masih cinta enggak sih? Kok cuek terus? Kok enggak mau bantu? Aku sudah capek gini enggak mau bantu. Oh, jangan-jangan bahasa cintanya adalah pelayanan, acts of service itu. Jadi perlu tahu ini masing-masing ya. Jadi kalau mungkin kita nggak banyak membantu dia, tapi tiap malam itu bahasa cintanya adalah words of affirmation. Tiap malam sebelum tidur harus dibisiki, I love you. Bangun pagi, sayang bangun. Ayo, I love you sayang. Jadi karena dia bahasa cintanya adalah kata-kata indah itu, kata-kata afirmasi itu. Next. Jadi pelajari bahasa cinta pasangan lo, pasangan kita. Harus dipelajari supaya tahu, supaya nggak nebak-nebak. Kalau perlu bikin tes itu ya, 5 tes ini ya. Saya tes nomor 1, wah dia senang sekali. Nomor 2, biasa-biasa saja. 3, biasa-biasa saja. 4, biasa-biasa saja. 5, biasa-biasa saja. Oh, jadi bahasa cintanya nomor 1. Atau nomor 1, biasa-biasa saja. 2, biasa-biasa saja. Nomor 3, wah nomor 3 itu dia senang sekali. Dia ketawa-ketawa hari itu. 4 biasa-biasa saja, 5 bahasa biasa-biasa saja. Oh, jadi bahasa cintanya nomor 3. Jadi dengan demikian Anda bisa tahu pasangan Anda. Ini pasangan ini bukan saja suami istri ya, tentunya kita terapkan juga sama anak. Anak akan berbeda-beda juga. Anak nomor 1 bahasa cintanya mungkin kalau dia dipeluk, dicium, wah senang sekali. Atau kalau dia itu mau melewatkan waktu sambil mengadakan waktu sama mamanya itu, duduk bareng ngobrol, wah quality time ini. Jadi anak juga berbeda-beda. Waktu pacaran Anda sudah bisa menerapkan ini sebelum menikah ya, untuk calon yang akan saudara akan nikah ya, bisa dites ini, love language-nya yang mana. Ya, next. Diskusikan perbedaan. Nah, kalau dia itu sudah pintar, sudah ngerti tentang bahasa cinta ini, misalkan sudah dengar ceramah pada malam hari ini atau pada saat ini, kita langsung bisa tanya sama dia, kira-kira kamu itu bahasa cintanya apa ya? Saya kurang tahu ya, mungkin saya nomor 2 atau nomor 3. Saya kurang tahu yang mana. Nah itu bisa dites, 2 dan 3 itu dites. Atau mungkin saya nomor 1 atau nomor 5, saya nggak tahu itu. Kata-kata indah atau jamahan. Ya kita tes, suami bisa mengetes. Apakah dia itu senang sekali kalau dipanggil sayang, I love you. Atau dia senang sekali kalau dia dipeluk, dicium, digandeng itu senang sekali. Jadi kita diskusikan bisa dengan ngomong. Akhirnya pasangan kita mengatakan, oh bahasa cinta saya nomor 4. Oh kita sudah tahu kalau begitu. Oh bahasa cinta saya nomor 5. Wah kita tahu.
Dan kita juga bisa menyatakan sama dia, bahasa cinta saya nomor 1. Saya senang sekali kalau kamu mengapresiasi dengan kata-kata indah. Jadi kita sesuaikan kebutuhan pasangan kita, dengan demikian hubungannya itu terus-menerus tambah lama tambah bahagia. Tambah lama tambah bahagia. Setelah 20 tahun menikah pun si istri akan berkata, suami saya sungguh-sungguh mencintai saya. Karena tiap pagi, tiap malam sebelum tidur, dan sepanjang hari, tengah hari, waktu telepon, suami saya mengatakan, "Say, apa kabar? Anak-anak gimana? I love you ya saya." Jadi, wah, saya ini dicintai oleh suami saya yang sering menggunakan kata-kata cinta itu, afirmasi itu ya. Jadi dengan demikian suami istri memelihara hubungan mereka dengan baik, bahkan sampai seumur hidup mereka, sampai mati ya. Walaupun menikah sampai kawin emas 50 tahun nikah, bisa tetap saling mengasihi. Oke, kita mengerti ya 5 bahasa cinta ini. Mari saya ajak kita tundukkan kepala sebentar. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar daripada 5 bahasa cinta ini yang dikarang oleh Gary Chapman. Sungguh memberkati kami, dan kami akan terapkan dalam hidup kami dengan pasangan kami, dengan anak kami, dengan teman kami, supaya dia tahu bahwa kami mengasihi dia. Terima kasih Tuhan. Kami akan terapkan ini dalam kehidupan pernikahan kami, terutama dalam keluarga kami, dengan anak-anak, dengan orang tua, dan mungkin juga dengan teman-teman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesadaran ini. Amin.